Shalom jemaat terkasih, syukur kepada Allah dan terpujilah namanya kekal sampai selama-lamanya. Karena pada hari ini kita kembali bisa menikmati anugerah, karunia dan pemeliharaannya yang nyata dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita kembali menyambut firman-Nya yang sebentar akan kita baca dan juga renung-renungkan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersatu di dalam doa. Dengan rendah hati ya Tuhan, kami menyediakan diri kami untuk kembali diisi, dipenuhi, dipuaskan oleh hadirat-Mu dan firman-Mu. Sebab kehadiran-Mu menguatkan kami dan menetapkan langkah kami. Dan firman-Mu mengubahkan kehidupan kami semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami rindu menikmati waktu ini ya Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan membacakannya dari 1 Samuel 13 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. 1 Samuel 13 ayat 6 saya akan bacakan sampai ayatnya yang ke-8 ya. Beginilah bunyi firman Tuhan dalam terjemahan baru yang kedua. Ketika orang Israel melihat diri mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, bersembunyilah rakyat di gua, lekuk batu, bukit batu, liang persembunyian dan sumur kering. Malah ada orang Ibrani yang menyeberang sungai Yordan ke tanah Gad dan Gilead, sementara Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat yang mengikutinya gemetar. Ia menunggu 7 hari sampai waktu yang telah ditentukan Samuel. Tetapi Samuel tidak datang ke Gilgal dan rakyat mulai terpencar-pencar meninggalkan dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kira setiap kita pernah merasakan takut. Seorang Raja Saul yang dipilih oleh Allah untuk menjadi raja pertama bangsa Israel pun tidak lepas dari rasa takut. Meskipun Alkitab menceritakan bahwa dia seorang yang berperawakan besar, yang begitu dikagumi oleh banyak orang, tetapi ia kemudian meringkuk takut ketika menghadapi lawannya. Saul menghadapi ujian yang besar ketika orang Filistin, Bapak Saudara, berkumpul untuk berperang melawan orang Israel. Kemudian Nabi Samuel menyuruh Saul untuk menunggu sampai dia datang, karena dia akan mempersembahkan korban untuk membuka jalan bagi kemenangan melawan orang Filistin itu. Tetapi orang Filistin sudah berkumpul, Saul hanya memiliki 3.000 tentara dan orang Filistin memiliki 3.000 kereta perang. Jadi ini satu kondisi yang tidak seimbang dan menjadi rintangan yang luar biasa. Sehingga dikatakan tadi di ayat yang ke-6 sampai 8 1 Samuel 13, mereka gemetar. Mereka takut bersembunyi di tempat-tempat persembunyian. Kita tidak perlu terburu-buru menghakimi atau menilai Saul ini terlalu cemen, terlalu pengecut, Bapak Ibu Saudara. Karena orang-orang ini, Saul dan rakyat Israel, para tentara itu menghadapi orang-orang yang nyata dan menghadapi tantangan yang nyata. Dan Saul sebagai seorang raja yang cukup baik ya, juga berusaha untuk melawan ketakutan di dalam dirinya. Selama 7 hari dia tetap menjaga pasukannya yang sedang ketakutan itu. Tapi pada hari yang ke-7 ketika ia dan pasukannya melihat bahwa Samuel kok belum muncul, pasukannya mulai menarik diri. Saul pun menyerah
di bawah beban ketakutan yang semakin besar dia rasakan. Barangkali Bapak Ibu Saudara kita bisa mengira-ira bahwa sebagai seorang pemimpin dia akan berkata, saya harus melakukan sesuatu. Meskipun Samuel tidak datang, saya harus melakukan sesuatu. Saya tidak bisa duduk saja diam tanpa berbuat apa-apa. Ini peran saya sebagai seorang raja, ini peran saya sebagai seorang pemimpin. Harus berani dan tegas. Dan ini yang mungkin kira-kira juga dirasakan oleh Saul, sehingga kemudian di hari yang ketujuh itu dia mulai bertindak karena takut. Dia tidak lagi menanti Allah dengan iman. Bukankah ketika kita menghadapi dinamika kehidupan kita, Bapak Saudara, kita diperhadapkan dengan situasi dan kondisi tertentu yang mendesak kita sudah menunggu sekian waktu dan kita mengatakan saya akan menunggu sampai batas ini. Dan ketika batas itu sudah sampai tetapi masalah tetap ada, jalan keluar tidak kunjung muncul, atau orang yang kita andalkan tidak kemudian tampil, kita lalu berpikir saya harus bertindak, saya harus segera mengatasinya. Dan kita mengerdilkan iman kita kepada Allah. Dan kalau kita memperhatikan bacaan kisah selanjutnya, Bapak Saudara, Samuel kemudian tiba tepat setelah Saul mempersembahkan korban yang melanggar hukum yang ia lakukan dengan penuh ketakutan itu. Disitulah kita melihat dan mendapati Saul kehilangan kerajaannya, semua karena hatinya menyerah pada ketakutan. Di dalam dinamika kehidupan dan perjalanan spiritual kita, Bapak Ibu Saudara, kita bisa bertindak berdasarkan ketakutan ataupun iman, tetapi tidak bisa dengan keduanya. Kita harus memilih dan hanya dapat bertindak berdasarkan salah satunya. Bangsa Israel dan Saul tadi memilih untuk bertindak berdasarkan ketakutan, dan generasi itu kehilangan hak, kehilangan momen, kehilangan janji bahwa mereka akan menang atas Filistin. Saul memilih untuk bertindak berdasarkan ketakutan dan ia kehilangan kerajaannya. Kira-kira ketakutan apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami saat ini? Saya pun sedang merasakan kekhawatiran dan ketakutan. Dan saya ketika merenungkan bagian firman Tuhan ini, kemudian juga mengingat akan apa yang Daud katakan dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Di hadapan Tuhan dia berkata, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Daud berdoa agar Allah mengujinya untuk mengetahui apakah dia di dalam dirinya memiliki kecemasan-kecemasan yang tersembunyi. Karena Daud sadar bahwa kecemasan itu bisa menjadi benih pemberontakan yang sulit diatasi. Jadi doa ini bijaksana sekali ya Bapak Ibu Saudara. Karena pikiran yang cemas dan rasa takut kita itu kerap mendahului perbuatan dosa yang kemudian kita lakukan. Kalau kita tidak bisa menangkap rasa cemas itu, kita bisa jadi akan jatuh. Tetapi kalau kita menangkap kecemasan itu, menyelidikinya, dan meminta pertolongan Roh Kudus untuk betul-betul menyelidiki hati kita, karena Dia mengenal diri kita, maka
kita bisa mengakui perasaan-perasaan kita dengan jujur, mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan ketika hati kita di tengah ketakutan itu, kekalutan itu kemudian terpaut, bergumul dengan Tuhan, mencari Tuhan, maka perbuatan dosa yang mungkin akan kita lakukan itu bisa kita cegah, bisa kita hindari. Maka mari kita hari ini bergumul dan mengakui dengan jujur, terutama kepada Tuhan atau kepada orang yang yang selama ini kita percaya, tentang kecemasan dan ketakutan kita. Kita meminta supaya Tuhan menyelidiki hati kita, dan kita juga bisa meminta sesaudara kita itu yang kita percaya itu untuk mendoakan kita juga. Selamat menjalani hari ini Bapak Ibu Saudara bersama dengan Tuhan. Dia yang sudah mengatakan sudah selesai di atas kayu salib itu, telah menjamin segala sesuatu dengan firman-Nya. Kasih-Nya, peneguhannya, pemeliharaannya, kehadirannya dinyatakan kepada kita dan akan diteguhkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, sehingga kita bisa menjalani hari ini, bahkan hari esok, dengan segala hal yang tidak tahu apa yang akan menimpa kita. Kita serahkan diri, tubuh, roh, jiwa kita kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.